apa yang dilakukan oleh Dr. Rismon itu adalah semua berdasarkan ilmiah. Artinya kalaupun dia menuju ke suatu daerah atau bertemu dengan seseorang itu dalam rangka riset juga. Ya, riset dalam hal ini tentu riset yang lebih spesifik, yaitu adalah tentang ijazah Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, saat ini saya kembali sedang bersama dengan Bapak Juju Purwantoro, seorang advokat senior, dan beliau merupakan salah satu dari tim kuasa hukum dari tokoh-tokoh yang konon katanya dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo, yang kata pengacaranya Pak Jokowi ini, yang inisialnya RS, kemudian ES, K, sama T, yang diterjemahkan oleh publik termasuk oleh kita ya. Rismon Sianipar, Roy Suryo, Kurniatri Royani, Ibu Tifa Wijia Tiasuma, Egy Sujana, dan ada tambahan satu nih, RF, Rizal Fadila, yang dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat, dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Betul, semuanya dijadikan satu. Jadi tim kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, teman-teman, tapi yang mau kita bahas itu bukan masalah pemeriksaan atau apa, tapi ini kita tahu bahwa beberapa hari ini ini Pak Rismon Sianipar itu kan sepertinya dia melakukan investigasi melakukan klarifikasi atas hasil penyelidikan dan uji forensiknya Bareskrim Dia kita tahu pernah mendatangi juga Lapas Sragen untuk ketemu Bambang Tri. Nah, kita tahu Bambang Tri inilah orang yang pertama kali melemparkan isu bahwa ijazahnya Pak Jokowi diduga palsu, ya kan Pak? Kemudian Pak Rismon juga ternyata sudah mendatangi yang kata Bareskrim merupakan tempat KKN, kuliah kerja nyatanya Pak Jokowi, untuk mengambil gelar insinyur dari Universitas Gadjah Mada, namanya Wonosegoro di Boyolali, Jawa Tengah ya Pak ya? Iya, kita putarkan videonya, pernyataan Pak Rismon. Iya. Itu kan untuk melihat atau memverifikasi keseluruhan satu kesatuan proses akademik dari Pak Joko Widodo, ya kan, bahwa ada ijazah, tentu ada skripsi, tentu ada KKN di UGM itu sampai sekarang ya, apalagi dulu yang proses akademiknya jauh lebih ketat di UGM. Nah, kalau salah satu ini tidak ada atau tidak terverifikasi, maka invalid ya, cara mendapatkan ijazah itu pasti tidak benar. Terus apa yang kita dapatkan di Kecamatan Wonosegoro ya, di Desa Ketoyan, Kabupaten Boyolali, bahwa tidak ada dokumen tertulis apapun, tidak ada dokumentasi foto, tidak ada apapun, hanya katanya ya. Bu kepala desa yang ada di situ pun katanya saat itu tidak menjabat, yang menjabat adalah ayahandanya yang sudah almarhum. Jadi kalau ketika kita tanyakan dokumentasi tentang hal itu pun tidak tahu. Dan beliau pun kepala desa yang merupakan anak dari kepala desa sebelumnya itu tidak mengenal, padahal usianya sebaya. Nah, ini yang sangat janggal gitu loh. Jadi tidak ada, makanya kita tanyakan dari mana kesimpulan dari Dirtipidum bahwa KKN dari Pak Joko Widodo di Kecamatan Wonosegoro itu nggak ada basis fondasi dokumen apapun. Nah, Pak Juju, yang mau saya tanya ke Bapak, apa yang dilakukan Pak Rismon ini berbahaya nggak sih buat Pak Rismon ya? Mengingat beliau kan orang yang dilaporkan dan bisa aja dia jadi tersangka. Apalagi katanya staf ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Haryanto Sutadi, ini akan banyak yang akan menjadi tersangka gitu kan. Bisa jadi. Malah kayak ngancam-ngancam. Lucu ya. Iya. Nah, menurut Bapak, apa yang dilakukan oleh Pak Rismon ini berbahaya nggak? Kan cenderung menantang nih kan. Dia menginvestigasi apa hasil dari Bareskrim Polri. Kalau Bapak melihatnya gimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Rahman, bahwa
pertanyaannya adalah kalau apa yang dilakukan oleh Bapak Rismond tadi, Dr. Rismond lah kita katakan seperti itu kan merupakan bagian dari memang challenge dia ya sebagai seorang research, sebagai seorang peneliti, kan begitu Pak. Dimana apapun yang menurut beliau yang menarik untuk diteliti secara ilmiah begitu, pasti akan dilakukan Pak. Dan seorang Dr. Rismond ini bukan peneliti yang katanya ada yang bilang palsu lah, abal-abal. Iya, ada yang bilang begitu Pak. Iya, malah yang menuduh bahwa gelar dokternya dari Jepang itu palsu, malah ini katanya peneliti dari, pokoknya peneliti dari Jepang lah ya. Dari rumah, iya itulah. Iya, kita kan ya kalau soal tadi ya, walaupun itu cuma singgungan aja, itu kan aneh itu sebetulnya. Beliau ini sudah jelas-jelas lulusan salah satu universitas di Jepang sana, ya Pak ya. Dan bukan cek-cek juga Pak. Dari S2 maupun S3-nya. Betul. Seperti itu. S2-nya itu Master of Engineering Pak. Master of Engineering ya. Dan itunya dan setahu saya beliau itu berada di sana itu secara keseluruhan ya Pak, itu lebih dari 5 tahun Pak. Sampai istrinya pun juga ngikut di sana di Jepang ya, ikut sama sekolah juga kan, seperti itu Pak ya. Jadi kita nggak bisa katakan itu cek dan malah ditantang oleh saudara Rismond Pak. Ayo silakan siapa yang ingin curiga terhadap sekolah saya gitu kan, riset saya atau alumni saya, silakan saya tantang untuk berdebat. Itu udah ditantang sama Pak Rismond Pak, seperti itu. Jadi jangan sembarangan lah menuduh seseorang ya tanpa ada suatu bukti yang konkret ya. Yang seperti itu Pak. Pak, yang mau saya tanya juga, ketika Pak Rismond nih ingin melakukan, misalnya Pak Rismond ingin mengunjungi Bambang Tri, kemudian dia ingin ke lokasi KKN-nya Pak Jokowi yang disebut oleh Barreskrim, itu Pak Rismond konsultasi dulu nggak dengan kuasa hukum? Iya, informasi itu kepada kita Pak ya, kepada kami ya, itu ada ya, ada informasi ya? Itu ada. Memang beliau akan berkunjung ke sana. Tadi disebutkan salah satu tujuannya adalah beliau ingin sekali bertemu dengan Bambang Tri tadi, karena Bambang Tri ini menyusul Pak yang udah duluan dibebaskan yaitu Ustadz Gus Nur. Bambang Tri ini kira-kira minggu depan akan menyusul, seperti itu. Tentu di balik itu, tentu maksud dan tujuan Dr. Rismond adalah ya melakukan entah wawancara Pak, gitu ya, entah penelitian, kira-kira situ ya, ketemu langsung ya. Jadi riset lapangan langsung. Tadi Pak Roman sebutkan bahwa beliau juga mengunjungi daerah atau suatu kampung di mana disebutkan Jokowi pada waktu itu, saya nggak apa nama Wonosegoro itu. Dikatakan Jokowi pernah ber-KKN di desa itu. Seperti itu. Walaupun menurut saya ada kontroversial di mana kepala desa ya Pak, ibu ya Pak, seorang ibu itu mengatakan bahwa pada tahun 80 kira-kira 84 apa ya? 83 udah ya. 83 itu tidak pernah atau belum pernah ada di desa itu program PKN Pak dari universitas manapun, seperti itu. Baru setelah akhir-akhir ini saja memang ada KKN, baru tahun 2000 ke atas ini Pak ya, kira-kira seperti itu. Nah itu yang didapatkan informasi oleh Dr. Rismond. Lalu kalau yang dikatakan informasi selama ini, informasi bahwa saudara Jokowi itu pernah ber-KKN di desa itu kan jadi timbul tanda tanya buat publik Pak. Seperti itu. Nah, itu yang ditemukan oleh Dr. Rismond. Pak, dengan adanya misalnya tudingan bahwa Pak Rismond itu ijazahnya palsu misalnya, itu kan disampaikan oleh oleh Roni Teguh ternyata namanya, peneliti dokter Pak, kalau nggak salah dokter dia. Iya, dia Roni Teguh, peneliti di Jepang, alumnus Hokkaido. Nah, ini kan artinya udah ada serangan nih terhadap Pak Rismond kan. Dan bahkan sebetulnya bukan dia aja yang menuduh ijazahnya palsu kan, karena banyak juga media yang memuat tuh
ya kan? Kan ini artinya ada serangan buat Pak Risman. Ada nggak advice dari kuasa hukum agar Pak Risman tuh lebih berhati-hati misalnya? Ada nggak? Apa yang dilakukan oleh Dr. Risman itu adalah semua berdasarkan ilmiah, Pak. Artinya kalaupun dia menuju ke suatu daerah atau bertemu dengan seseorang itu dalam rangka riset juga. Ya, riset dalam hal ini tentu riset yang lebih spesifik, yaitu adalah tentang ijazah Jokowi. Nah, kemudian kalau seseorang tadi yang dokter dari Hokkaido itu, ya Pak ya, itu mengatakan atau menuduh seperti itu, menurut saya atau advice saya sebagai lawyernya Bapak Risman juga, kita bisa laporkan atau tuntut balik si penuduh itu, ya kan? Itu bisa dengan pasal fitnah, bisa menyebarkan kebohongan seperti itu, Pak. Informasi bohong, ya Pak ya. Ya, di Undang-Undang ITE misalnya seperti itu. Juga penyebaran fitnah, berita bohong segala macam. Nah, itu bisa dilakukan. Dan yang menurut saya yang lebih terbuka, Pak ya. Seandainya tantangan Dr. Risman itu diterima, Pak, oleh siapa namanya, Pak? Roni Teguh itu. Silakan berdebat saja yang disajikan terbuka oleh publik, Pak. Sehingga publik bisa melihat langsung. Jangan cuma melontarkan suatu fitnahan, suatu informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya seperti itu. Karena saudara Risman sudah menantang, silakan aja diterima tantangan itu. Ya. Pak, maksud saya advice yang diberikan kepada Risman itu ketika dia akan melakukan investigasi, entah ke LP Sragen kah atau ke Wonosegoro. Ada nggak peringatan hati-hati loh ya, jangan pergi sendiri. Atau mungkin ada kuasa hukum yang mendampingi nggak sih? Ya, hal-hal seperti itu tentunya secara personel tentu Saudara Risman atau kami sendiri sudah punya suatu sistem, ya Pak ya. Nah, tentu walaupun kelihatannya sendiri, tapi tentu dalam hal ini kan rekan-rekan kita, ya Pak ya, kayak di kota Solo atau di kota Jogja juga berusaha untuk katakanlah menemani lah kira-kira seperti itu. Kan tentu rekan-rekan kami juga ada di sana, ya Pak ya. Jadi ya kita berarti tidak terjadi apa-apa lah kira-kira dari Dr. Risman seperti itu. Emang kalau saya lihat di video ketika dia bertemu seorang ibu-ibu yang lurah katanya, kayaknya dia emang nggak sendiri sih, ada beberapa orang sih. Iya, seperti itu. Makanya tadi jaringan ada teman-teman kita, baik advokat maupun ilmuwan seperti itu, ya Pak. Tentu banyak lah, apalagi banyak sekarang publik yang pengen sekali ketemu atau cuma berfoto misalnya Dr. Risman, kira-kira seperti itu. Yang saya perhatikan seperti itu. Jadi ya mungkin sekarang lebih dikenal publik. Ya, tapi yang gini, Pak Risman ini kan sebetulnya sudah menjadi target ya. Meskipun mungkin menjadi target tersangka gitu ya. Dan kita tahu lah bahwa yang dihadapi ini kan bukan orang sembarangan gitu ya. Ada nggak sih pengamanan khusus buat Pak Risman? Kalau yang dibilang khusus tidak ada ya. Tidak ada. Kita biar mengalir saja. Karena yang tadi Bapak bilang kata-kata target itu sasaran itu kan juga beliau tidak sendiri. Ya kan, yang ada di catatan kami kan ada sekitar 5 orang atau 6 orang lebih seperti itu. Ya kita menjaga pertahanan diri kita masing-masing aja lah, seperti itu. Gitu. Tapi artinya juga bagaimanapun kuasa hukum tetap memprotek ya dari kita ke protek pasti dari sisi hukumnya, pasti. Dari sisi hukumnya ya. Pasti. Tapi memang kalau memprotek dia secara pribadi agak susah ya, karena dia mau karena kami bukan bodyguard. Benar. Kami lawyer gitu. Barangkali ya udahlah kita bayar tuh ya bodyguard lah. Iya. Dananya dari mana? Kan nanti dikirain lagi, kata siapa yang ngabalin itu. Kira waduh dari mana lagi ya. Sementara sekarang aja udah dituduh-tuduh macam-macam. Begitu Pak Ngabalin, nuduh-nuduh juga jangan sembarangan gitu. Kami ini semuanya rata-rata lawyer juga lawyer umat, bukan lawyer komersial. Ya, yang duitnya nggak kehitung, Pak ya. Nah, juga peneliti yang memang peneliti beneran kayak publik ya. Dr. Rosuryo, Dr. Tifa, kan kira-kira seperti itu, Pak Roman. Iya. Ya, teman-teman, memang kasus Pak Jokowi ini sampai sekarang masih menjadi isu yang paling diperhatikan publik ya. Update. Karena ini memang menyangkut seorang mantan kepala negara sih ya. Dan karena kita juga heran ya Pak ya, seorang Jokowi kok masih ada terus pengaruhnya ya. Jadi kadang-kadang kalau ngomong tuh kan ada juga di apa cuplik sama TV, stasiun TV Pak ya. Ya silakan sekarang mengatakan
ijazah saya, besok rekening listrik saya, mobil saya, surat rumah saya. Kok aneh-aneh aja pernyataannya. Dan lebih menakjubkan lagi meskipun Barreskrim bilang itu Pak yang singgung masalah nama kapalnya itu JKW dan Riana itu. Ya. Kan seperti itu komentarnya. Iya. Ya, dan memang ajarnya meskipun Barreskrim sudah mengatakan ijazahnya asli gitu ya, tetap aja publik nggak percaya ya. Iya, artinya kalau bicara Barreskrim dalam arti gelar perkara itu seperti itu dimungkinkan, Pak. Karena seperti Pak Tito katakan kemarin, Pak, ya, itu di TV, di salah satu stasiun TV, oke, kami akan adakan Pak, penelitian gelar perkara ulang seperti itu dan akan melibatkan ya para ahli di luar daripada hanya ahli Barreskrim. Tentu harapan kami yang dimaksud dengan ahli dari luar itu adalah termasuk dari kami, Pak. Ya, termasuk dari kami yang oposisi ini, ya, entah kita ajukan Dr. Roy Suryo, entah kita ajukan Dr. Dr. Richmond Sianipar atau Dr. Tifa, gitu ya. Itu boleh-boleh saja, Pak. Jadi menurut kami yang berharap betul pengertian akan diadakan gelar perkara secara terbuka kembali, bisa diundang juga dari pihak kami. Iya. Ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kapolri ini kan kayaknya seperti sebuah oase ya, sehingga bisa menyelesaikan polemik yang ada sekarang. Memang harus ada keterbukaan sih. Nah, yang apa yang dikatakan Kapolri itu sudah mencerminkan sebuah keterbukaan kan? Iya, ya kan. Sekarang kan baru katanya, Pak, baru lisan aja. Baru lisan aja. Kita menunggu, kita butuh aktualisasi ya, secara aktual ini segera dilaksanakan ya, Pak. Supaya tidak berkepanjangan. Katanya Pak Jokowi itu lagi. Iya kan udah 10 tahun. Iya itu lagi karena publik, masyarakat, rakyat ingin betul-betul tahu ya ijazahnya itu asli atau tidak. Dan itu tidak melanggar hukum. Betul. Tidak melanggar hukum. Betul. Dan mudah-mudahan keterbukaan informasi publik juga seorang publik itu memang pejabat publik, Pak, ya, harus dibuka di mana sekolahnya, lulusan apa, pengalamannya apa, kan begitu. Iya. Istrinya berapa kira-kira. kan seperti itu. Kan dibuka saja cek publik. Kecuali kalau cuma mau jadi orang RT RW aja di informasi publik kok, Pak, ya, kan begitu. Mau jadi kepala desa pun harus menunjukkan ijazahnya. Kepala desa juga ya, Pak? Iya. Ya, emang salahnya sih Pak Jokowi, ya salahnya Bapak. Ketika Bapak digugat Bambang Tri, seharusnya disitulah tunjukkan ijazahnya kan. Clear di situ kan. Dan itu terjadi tahun 2023 ya. Malah Bambang Tri, Ustadz Gus Nur menjadi korban. Malah ditangkap. Itu siapa yang menanggung dosanya, Pak? Mereka 3 tahun di penjara itu siapa yang menanggung dosanya? Iya, benar. Mereka dipidana atas sesuatu yang buktinya tidak ada. Tidak terbukti sama sekali dan tidak melakukan kesalahan apapun tentang itu, malah di penjara. Iya. Coba kalau waktu itu tahun 2023 Bapak menunjukkan ijazah aslinya, nggak akan terjadi seperti sekarang. Jangan dibilang kok itu aja. Ya itu aja karena Bapak tidak menunjukkan yang aslinya, Pak. Karena Jokowi. Karena Pak Jokowi membuat orang penasaran gitu. Iya. Apalagi kan kita tahu pelawak Nur Komar itu sampai di penjara ya. Karena atau mungkin maksudnya biar eksis Pak di publik, nama Jokowi gitu. Tapi kan merusak namanya sendiri. Merusak namanya dan keluarganya kan gitu. Iya. Keluarganya. Ya teman-teman, kita berharap ya masalah ijazahnya Pak Jokowi saya yang curigai palsu bisa segera selesai. Amin. Iya. Pak Jujut, terima kasih. Sama-sama, Pak Rahmat. Ya, teman-teman semua, kita bertemu pada podcastan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.